Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi softwarenya ada di Bapak Ibu semuanya. Kan sekarang makir usumnya sahur Pak Menteri kayaknya. Lulusan itu tidak menjamin kompetensi. Seseorang lulus sekolah itu tidak jadi jaminan mempunyai kompetensi yang cukup. Kemudian lulusan itu tidak menjadi jaminan orang bisa bekerja sesuai dengan di mana dia sekolah, gitu ya. Kemudian akreditasi udah A B agemuk dan itu tidak menjamin bahwa mutu itu akan lahir dari sekolah itu. Eranya lagi kayak gitu sekarang, gitu kan ya. Masuk kelas tidak menjadi jaminan belajar. Emangnya sih eta teh cek paribasa Sunda mah ulah kabobodo tenjo. Ayanya paribasa itu nya ulah kabobodo tenjo ya. Iya, jangan kabobodo tenjo, jangan lihat gelarnya tinggi. Kemudian lulusan ini kerjanya di sini gitu. Ayeuna dokter loba nu jadi politisi. Guru loba nu jadi politisi. Sekolah pertanian jadi guru, sekolah SH jadi guru. Ayo nu S1 dia. Ya, kan itu teh udah mulai dari dulu juga udah kayak gitu ya. Gitu. Nah, ini zaman dimana eranya seperti itu. Jadi kalau kita masuk di hotel, tidur di hotel, tidak dijadi jaminan loka karyanya juga akan bagus. Bodi itu mengenahan AC sare we selama loka enol teh. Gitu. AC nangeunah gitu. Terus raoseun. Di dia mapan minimal tuh 3 ibu tuh KPI pas moal tunduh gitu mah, Bu. Moal tunduh. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat karena Bapak Ibu telah terpilih, telah lulus menjadi calon guru penggerak. Di mana orang lain itu mungkin banyak yang sama seperti Ibu mengikuti tes, tapi akhirnya belum saatnya hari ini mereka ikut ke gelombang Bapak Ibu semuanya. Pada para kepala sekolah suruh terus ikut. Siapa memang nanti momentumnya pasnya nanti gelombang ke-8, gelombang keberapa gitulah ya. Gelombang ke-5, 6, 7, gelombang ke-9 mungkin kan gitu. Jadi suruh ikut aja terus begitu. Ini kan cara kita mengkondisikan. Apa sih cara kita mengkondisikan? Cara kita pemerintah, kementerian mengkondisikan Bapak Ibu belajar lagi, memperdalam lagi ilmu. Emang tara diajar osok, anu osok mah, anu tara mah nyatara weh. Suruh belajar lagi tapi dengan sistem conditioning, dikondisikan. Nih yang dipelajarin ini loh, nanti kita arahnya akan ke sana, kurang lebih seperti itu. Jadi ini upaya mengkondisikan Bapak Ibu semuanya. Jadi tanpa ini pun Bapak Ibu bisa gitu. Tanpa ini pun bisa. Tapi Bapak Ibu adalah prototyping yang dibikin oleh pemerintah, guru-guru yang diinginkan dalam transformasi pendidikan di eranya kurikulum merdeka itu adalah guru-guru yang seperti ini formatnya. Dan saya ingin melihat guru-gurunya itu dibentuk, disebut namanya guru penggerak begitu. Tanpa ini Bapak Ibu bisa belajar bisa gitu. Ngan ieu mah diproyekkan, lamun diajar sorangan mah henteu diproyekkan. Lamun ieu mah make duit negara, lamun diajar sorangan mah henteu. Sabenarnya mulia mana? Mandiri. Tapi untung itu. Begitu ya. Nah, saya nggak ngomong ya, nggak mau mulia mana. Bapak Ibu yang ngomong. Begitu. Jadi ini udah jadi calon guru penggerak. Ini nanti 6 bulan ke depan Bapak Ibu itu lulus. Dan sesungguhnya apa sih Bapak Ibu sekarang ada diklat pelatihan guru penggerak itu untuk menjadi akselerator pemerintah gitu, untuk membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan dari transformasi pendidikan di kita. Keran
ruang transformasi sudah dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah, tinggal bagaimana kita mengisi ruang transformasi tersebut. Kurikulum Merdeka yang dikeluarkan oleh pemerintah harus kita terjemahkan di kelas-kelas, harus kita terjemahkan ke dalam rencana-rencana pembelajaran yang sekarang disebut modul ajar, modul proyek, harus Bapak terjemahkan sedemikian rupa. Tapi itu semua itu harus difahami betul bahwa kita menjadi calon guru penggerak itu bergeraknya reka mana? Karena kudu puguh ya, harus puguh. Kita teh bergerak kemana? Bergerak-gerak atau bergerak-gerak kumpul atau memang bergerak dengan orientasi dengan tujuan tertentu? Maka profil pelajar Pancasila yang kita kejar itu harus menjadi tujuan kita. Pelajar profil Pancasila itu harus menjadi tujuan kita, dan kita itu harus tahu ini latar belakangnya apa sih kita harus seperti ini gitu ya. Kan nanti di modul 1 kita belajar tentang falsafah, betul nggak? Ini kan udah dilatih dulu ya, duluan ya. Modul 1 itu kan tentang falsafah kan ya, filosofi pendidikan. Nah, pasti akan berangkat dari falsafah, dari filosofi pendidikan kita. Filosofi pendidikan Indonesia yang kemudian diterjemahkan ulang oleh kementerian menjadi orientasi pendidikan di Indonesia. Falsafah pendidikannya itu falsafah pendidikan yang tidak asing sesungguhnya untuk sistem pendidikan kita. Gitu. Ki Hajar Dewantara menjadi pikiran-pikirannya melandasi pendidikan kita hari ini yang harus difahami oleh semua guru. Dan guru-guru ini nanti kan berubah cara pikirnya, cara tindaknya, kemudian dia mampu mentransformasikan apa yang ia pahami itu ke teman-temannya, ke teman-teman di sekolahnya, kemudian ke lembaganya. Nah, kita pasti nanti akan mempelajari falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan itu semuanya sesungguhnya kan udah kita pelajarin dari dulu. Yang SPG, yang di IKIP, yang di UPI, kan ya filsafat pendidikan. Itu mata kuliah nagenya. Jadi bukan sesuatu yang asing. Jadi kementerian itu ini mengkondisikan deui anu baheula geus poho, bukaan deui, ingat-ingat deui gitu. Ingat-ingat lagi, siapa tahu udah lupa. Dari lupa itu dia maka tidak tahu apa yang harus ia kerjakan ketika menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menjadi wali kelas, menjadi seorang pendidik. Memandang pendidikan itu seperti apa? Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwa hakikat pendidikan itu untuk apa sih? Untuk keselamatan dan kebahagiaan. Begitu kan ya? Agar selamat dan bahagia. Itu tahu hakikat pendidikan itu selamat dan bahagia. Jadi kalau pendidikan kemudian mengantarkan kepada kesetresan, depresi, kernaon gitu, mending entong diajar gelo ke sekolah gitu. Pendidikan itu mengantarkan kita pada keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga apa? Ini harus difahami oleh kita semuanya, oleh guru-guru, oleh kepala sekolah. Sehingga dari situ kita paham, lalu apa kita di sekolah? Lalu sebagai apa kita guru? Lalu sebagai apa kita di sekolah? Apa yang kita perlu lakukan di ruang transformasi sekarang? Gitu. Kan untuk mencapai kebahagiaan itu dalam pandangan Ki Hajar Dawa itu, kita sebagai orang dewasa harus bisa menjadi penuntun. Menuntun siapa? Menuntun anak-anak gitu. Menuntun anak-anak kita. Nuntun apanya? Nuntun potensi bakat yang ada dalam diri anak. Maka apa? Maka dia harus disesuaikan, menuntun anak-anak itu harus disesuaikan dengan apanya? Dengan kodrat dirinya. Kodrat dirinya itu apa? Yaitu potensinya. Maka dari 32 orang anak SMP, 28 anak SD, itu kepala sekolah, itu guru matematika, guru bahasa Indonesia harus tahu ini anaknya bakatnya apa sih. Gitu. Harus dikenali bakat potensinya apa. Gitu. Potensinya itu apa? Jadi kodrat dirinya dituntun. Anu nuntun kumaha sih nuntun? Nuntun itu yang gimana?
Nuntun mah kemas kieu ya, dia nuntun ya. Dang ding tak ding deng deng gitu kan gitu ya. Nuntun mah gitu ya. Gerakan ya, Pak ya. Enggak, kalau kayak gini mah nyeret. Ngagusur. Hah? Iya, kalau kayak gini mah ngagusur nyeret meureunan. Tamun nuntun mah kan kieu. Pembelajaran nungtun anak berjalan kan enggak langsung kayak gini labu meureunan, Bu. Jatuh kalau anak mau belajar menuntun, diajar nungtun, diajar apa? Kan gini ya. Gini nungtun mah gini, Bu. Iya, membimbing, menuntun. Lamun kieu nyeret di tengah. Begitu. Maka apa? Maka tuntunlah anak-anak didik kita itu sesuai dengan kodrat dirinya, dengan kodrat alamnya, dan dengan kodrat zamannya. Kodrat diri adalah potensi bakat yang ada dalam diri anak-anak. Kodrat alamnya apa? Ya kodrat alamnya gaul jeung tangkal cau, diajar tentang tangkal cau. Kodrat alamna tangkal gedang, diajar karena tangkal gedang, karena tangkal kangkung. Gitu. Belajarlah dari apa yang ada di sekitarnya. Belajarlah dari lautnya yang ada di sekelilingnya. Belajarlah dari gunung yang ada di sekelilingnya. Belajarlah dari kolam yang ada di sekelilingnya. Belajarlah pada tanah, air, udara, dan matahari yang setiap hari menjadi tempat di mana ia tinggal. Jadi apa? Pendidikan harus membumi dengan lingkungan sekitarnya. Agar apa? Agar kelak kalau ia tamat dari sekolah, kelak ia selesai belajar, ia mampu mengamalkan apa yang ia pelajari. Tidak menjadi layang-layang yang putus menurut W.S. Rendra. Jadi di sajak seonggok jagungnya, pernah dengar ya? Guru bahasa Indonesia Mahkomo. Iya, sajak seonggok jagung, jagung di kamar bagi seorang anak yang tidak lulus, tidak sekolah sekalipun, karena setiap hari ia melihat ada orang masak, pati maisena, ada orang masak, ada orang pergi ke sawah. Maka anak yang tidak sekolah itu karena setiap hari mengamati alam sekitarnya, mengamati jagung-jagung itu diolah, ditumbuk oleh tetangga-tetangganya. Ia ketika melihat seonggok jagung, ia tumbuh kreativitasnya. Ia memaknai jagung sebagai sumber kehidupan. Gitu. Tahun 74 tah. Nggak segitu W.S. Rendra. Tapi jagung, seonggok jagung di tangan seorang lulusan SMA. Anu asup ke jurusan kimia, jurusan fisika, jurusan IPS. Aya keneh teh eta? Aya jurusan-jurusan gitu aya. Tapi seonggok jagung di tangan lulusan anak SMA tidak menjadi apa-apa. Karena apa? Ia terasing dari jagung yang setiap hari ada di sekelilingnya, tapi tidak ia pelajari di sekolah-sekolahnya. Kurang lebih seperti itu. Maka apa? Ketika ia pulang, selesai sekolah, ya itu yang kayak tadi tuh, kayak kata Pak Menteri, lulus, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kembali terasing dari lingkungannya. Karena apa? Pendidikannya tidak disesuaikan dengan kodrat alamnya. Tiap hari pegang HP. Salah? Tidak, karena itu sudah menjadi kodrat zamannya. Zaman IT, zaman teknologi informasi. Tapi apa? Sekolah-sekolah tidak mampu mengadaptasikan teknologi informasi ini, HP ini, dengan pembelajaran matematikanya. Tidak bisa mengadaptasikan HP dengan pembelajaran prakaryanya, tidak bisa mengadaptasikan HP teknologi informasi dengan pembelajaran bahasa Inggrisnya dan pelajaran bahasa Indonesianya. Maka apa? Maka HP ini kemudian menjadi racun, menjadi virus untuk anak-anak kita. Maka apa? Maka pendidikan kemudian harus disesuaikan. Tuntunlah anak-anak kita sesuai dengan kodrat zamannya. Kodrat zamannya sekarang udah 4.0, 5.0. Maka apa? Maka pembelajaran tentang kodrat alam, pembelajaran tentang kangkung, pembelajaran tentang bayam, pembelajaran tentang domba, pembelajaran tentang sapi, pembelajaran tentang ikan, pembelajaran tentang tanah harus diadaptasikan dengan ini. Nanti anak-anak itu udah belajar di sini. Nah, gambar daun pakai Canva, enggak pakai Canva di dia. Nerangkeun pembuatan pupuk organik cair geus make HP di vlog. Dari sini harus menjadi kekuatan produktivitas sekolah-sekolah kita, produktivitas guru-guru kita dalam menghasilkan anak-anak di sekolah-sekolah. Jika ini
tidak menjadi orientasi kita, para guru, sekolah, Kementerian Pendidikan, maka pendidikan kita, sekolah-sekolah kita hanya akan melahirkan orang-orang yang gagap terhadap lingkungannya, gagap terhadap dirinya, nggak kenal dirinya, nggak kenal lingkungannya, gitu. Maka apa? Buat apa sekolah? Dan ini sudah dikritik dari dulu oleh para pengkritik dunia pendidikan, para pengkritik sekolah. Kalau sekolah-sekolah tidak mampu menyatukan anak-anak dengan lingkungannya, kalau sekolah-sekolah hanya mengantarkan kepada depresi, mengantarkan anak pada dunia baru yang sama sekali tidak berguna untuk kehidupannya, maka bubarkan saja sekolah. Kayak gitu ya. Dulu seperti itu. Ini yang dimaksud dengan hakikat pendidikan. Kemudian apa? Kesananya nanti ada falsafah Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan, maka tujuan pendidikan itu harus diorientasikan, diarahkan pada Tri Rahayu. Apa itu Tri Rahayu? Aya namanya Sri Rahayu ya, aya. Nah, itu tujuan pendidikan ta. Tri Rahayu di ieu kana Sri umurnya Sri tetilu. Sri Rahayu. Seueur nami Sri Rahayu. Pokoknya lah upami naon sih tujuan pendidikan Sri Rahayu? Gitu Pak, Bu. Sri Rahayu itu tujuan pendidikan ta, falsafah. Tujuan pendidikan kita adalah Tri Rahayu. Apa itu? Pendidikan harus ditujukan kepada Hemamayu Hayuning Saliro. Jadi harus bisa bermanfaat, melestarikan, mengunggulkan potensi, mengunggulkan apa? Melestarikan dirinya. Jadi kudu bermanfaat ke dirinya untuk diri kita. Hemamayu Hayuning Saliro. Jadi harus menjadikan diri seseorang itu hebat. Profil pelajar Pancasila gitu. Nah, orang yang hebat itu, diri yang hebat itu apa? Yang profil pelajar Pancasila itu. Kalau terminologi kita itu yang 4, sidik, amanah, fatonah, tablik, seperti itu. Gitu. Kemudian apa? Hemamayu Hayuning Bongso. Jadi setelah untuk dirinya sendiri, untuk orang itu, kemudian tujuan pendidikan itu harus bisa membangun kolektivitas, membangun komunal, membangun kohesi sosial, gitu. Membangun kepedulian sosial, membangun orang yang mampu hidup dalam kelompok, dalam komunitas, dalam bangsa, membangun kebangsaan, gitu. Tujuan pendidikan itu harus menguatkan kebangsaan Indonesia. Kalau ia tinggal di Indonesia, kalau ia tinggal di Purwakarta, harus bisa menguatkan dia sebagai warga Purwakarta. Kalau ia tinggal di Jawa Barat, menguatkan ke Jawa Baratannya. Kalau ia tinggal di Indonesia, menguatkan ke Indonesianya. Makanya kita terjemahkan ke dalam maneh di Sunda dalam pendidikan di kita. Kemudian yang ketiga, Hemamayung Hayuning Buwono. Buwono itu ini dunia. Jadi dia pada akhirnya, mereka yang sekolah, mereka yang berpendidikan itu harus bisa menjaga kohesivitas sosial yang lebih tinggi, yaitu dalam percaturan kesemestaan. Gitu. Bukan hanya kesemestaan dalam tataran kewarga duniaan, tapi kesemestaan dalam pengertian makrokosmos ini. Jadi pendidikan itu harus apa? Harus bisa menjaga kesemestaan lingkungan alam ini, baik di Indonesia maupun di tataran internasional, gitu. Dalam pilar UNESCO disebut 4 pilar pendidikan itu adalah learning to do, learning to know, to do, to be, dan live together. Jadi itu tujuan pendidikan itu ya live together. Live together itu bukan hanya dengan sesama, tapi juga harus dengan makhluk-makhluk lain yang ada di dunia ini, dengan tumbuhan, jadi dengan tanah, air, udara, dan matahari, cek saya begitu. Maka ia harus menjaga tanah, air, udara, dan matahari, yang bukan hanya di Purwakarta tapi di seluruh dunia. Itulah kesemestaan, itulah Hemamayung Hayuning Buwono. Kita menerjemahkan dengan istilah harmoni seisi bumi. Harmoni seisi bumi. Ini jadi 3 tujuan pendidikan itu. Kemudian kesananya dilaksanakan dengan dasar triloka.
tuturihan apa? Ingar sosing tulodo, ikmadi mong sarso dan tuturihan daya. Begitu. Jadi pendidikan itu ya kayak gitu. Ketika menjadi kepala sekolah harus seperti apa? Ketika menjadi guru seperti apa? Ketika bersama murid-murid harus seperti apa? Kita harus bisa menempatkan itu semua. Kemudian asasnya trikon. Trikon itu apa? Pendidikan kita itu tidak boleh tertutup. Pendidikan itu ada trikon, continue, converted dan konsentris. Continue itu apa? Pendidikan itu harus tidak hanya seketika tapi harus terus berkelanjutan. Terus berkelanjutan, terprogram, berkelanjutan. Harus dari TK, SD, SMP, sepanjang hayat. Bahwa pendidikan itu ya pendidikan dari kita mulai lahir sampai meninggal lagi. Gitu. Kemudian konvergen. Konvergen itu terbuka. Jadi dari manapun ilmu, dari sistem pendidikan yang baik itu harus bisa menjadi sumber pengetahuan. Tidak dibatasi. Semuanya termasuk. Yang selanjutnya konsentris. Walaupun kita mendapat ilmu dari mana-mana, dari kanan, dari kiri, dari blok barat, dari blok timur, dari depan, dari belakang, tapi semuanya harus satu. Harus tetap mempunyai akar budaya bangsa kita yang berorientasi pada nilai-nilai yang ada di negara kita. Jadi pendidikan itu tetap harus berpegang teguh pada jati diri bangsa kita. Gitu. Trikon. Nah, begitulah pendidikan dalam falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kemudian apa? Yang kemudian saya rumuskan, saya terjemahkan ke dalam tatanen di Balai Atikan. Naon tatanen di Balai Atikan teh? Bertani di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan teh naon? Bisa sekolah, bisa pesantren, bisa imah. Bertani teh naon? Bertani teh menanam, menyemai, merawat. Begitulah falsafah Ki Hajar Dewantara, bahwa sesungguhnya para guru, para kepala sekolah itu adalah para petani. Para petani yang apa? Para petani yang sedang menumbuh kembangkan benih-benih yang ada di sekolah-sekolah, dan benih-benihnya itu adalah para siswa kita yang mempunyai berbagai macam potensi, berbagai macam bakat dan minat yang perlu dikembangkan, perlu dituntun oleh kita. Dan lahan-lahan persemaiannya itu adalah sekolah-sekolah yang terus kita kembangkan dan kita sempurnakan agar cukup nutrisinya, cukup airnya, cukup mataharinya. Maka ketika lahan persemaian sekolah kita menjadi lahan yang subur, maka insya Allah benih-benih yang kita simpan di situ, anak-anak sekolah yang kita simpan di situ akan tumbuh dan berkembang mencapai puncaknya, mencapai kesempurnaannya, menjadi orang yang kita sebut, menjadi pelajar yang kita sebut hari ini sebagai profil pelajar Pancasila yang menjadi orientasi dan tujuan dari transformasi pendidikan di Indonesia yang bersumber dari falsafah Ki Hajar Dewantara. Itulah tatanen di Balai Atikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Loka 0 CGP angkatan ke-7 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya harus langsung ikut itu hari santri. Makanya pakai sarung nih. Saya itu bunga kalau terus harus pakai sarung bunga. Saya mah dari dulu udah kayak gini pakai sarung gitu ya. Enak ya teh. Tidak ada yang terpenjara. Ya. Kan ibu-ibu juga kalau pulang kerja enak pakai daster aja kan? Gitulah. Ya begitu. Kemerdekaan itu memang hak segala. Dan kemerdekaan itu memang mengenakan. Makanya kita disebut merdeka belajar.